Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nadia Ulil Hidayah akan membahas mengenai soal liabilitas dan ekuitas. Mohon ditonton sampai habis ya. Soal yang pertama yaitu PT Susu adalah pengusaha kena pajak mempunyai kata sebagai berikut. Masa pajak Juli 2011 terdapat PPN lebih bayar 60 juta dan belum dikompensasikan dan diminta restitusinya. Sedangkan untuk masa pajak Agustus 2011 terdapat PPN keluaran 180 juta, PPN masukan 100 juta. Buatlah ayat jurnal penutup untuk PT Susu bulan Agustus 2011. Caranya yaitu yang pertama, jurnal untuk masa pajak Juli 2011 yaitu PPN lebih bayar 60 juta. Masa pajak Agustus 2011, PPN keluaran 180 juta, PPN masukan 100 juta, PPN lebih bayar 60 juta. Lalu PPN yang harus dibayar yaitu 180 juta dikurangi 100 juta ditambah 60 juta, hasilnya 20 juta. Lalu jurnal PPN keluaran yaitu debit piutang PPN sebanyak 180 juta, kredit utang PPN 180 juta, PPN masukan, debit pajak masukan 100 juta, kredit kas atau utang PPN masukan 100 juta, mengkompensasikan lebih bayar Juli ke Agustus, pajak masukan 60 juta, kredit piutang restitusi PPN 60 juta, lalu PPN kurang bayar Agustus, debit utang PPN 20 juta, kreditnya kas atau bank 20 juta. Selanjutnya soal nomor 2, Sinta status kawin belum mempunyai anak adalah penerima upah harian yang dibayarkan secara harian pada PT Mujur. Pada bulan Oktober 2011, Sinta bekerja pada PT Mujur selama 16 hari kerja dengan menerima upah sebesar 75 setiap hari. Hitung PPh 21 yang harus dipotong PT Mujur atas pembayaran upah harian yang dibayarkan secara harian kepada Sinta dalam bulan Oktober tersebut. Jawabannya diketahui status Sinta kawin tanpa anak K0, upah hariannya 75.000, hari kerja Oktober 16 hari. Total upah Oktober sama dengan 75.000 dikali 16, hasilnya 1.200.000. PTKP 2011. PTKP setahun untuk K0 adalah 15.840.000, sedangkan untuk sebulan 15.840.000 dibagi 12 hasilnya 1.320.000. Bandingkan total penghasilan dengan PTKP sebulan. Upah Oktober 1.200.000, PTKP sebulan 1.320.000. Karena 1.200.000 lebih sedikit dari 1.320.000 masih di bawah PTKP, maka tidak ada PPh 21 yang harus dipotong untuk Sinta bulan Oktober 2011. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu bab ekuitas. Bisa dilihat dari soalnya yaitu PT Prima per 1 Januari 2011 sebagai berikut. Bisa dilihat dari atas soalnya. Ada modal saham preferen, lalu modal saham biasa, total share premium atau saldo laba sebesar 220% dari total share premium. Januari yaitu menjual 300 lembar saham preferen dan 1000 lembar saham biasa secara tunai dengan kurs 105. Bulan Februari membayar biaya pengacara sebesar 48.000 dengan menerbitkan 550 lembar saham biasa. Bulan Maret membeli peralatan dengan menerbitkan 150 lembar saham preferen dan 350 lembar saham biasa. Harga pasar saham preferen dan saham biasa adalah 160 dan 75 per lembar. Lalu April membeli kembali 10 besar lembar saham biasa yang beredar dengan harga 65 per lembar. Mei melakukan share split 1 menjadi 2. Juni membeli kembali 1000 lembar saham biasa yang beredar dengan mengeluarkan uang tunai sebesar 30.000. Lalu bulan Juli menjual 2.000 lembar saham Trisur dengan keuntungan 3 per lembar. Bulan Agustus menjual 800 lembar saham Trisuri dengan harga 25 per lembar. Selanjutnya bisa dilihat
sampai bulan Desember. Lalu yang pertama diketahui A. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi di atas. Yang B. Buatlah jurnal penutup terkait dividen dan laba neto. Yang C. Buatlah laporan ekuitas. Serta D. Susunlah bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan per 31 Desember 2011. Dan yang terakhir, hitunglah jumlah dividen yang dividen per lembar untuk saham preferen dan saham biasa. Mari kita bahas satu persatu. A. Jurnal untuk mencatat transaksi PT Prima 2011, yaitu bulan 10 Januari 2011, debit kas 131.250, kredit modal saham preferen 45.000, kredit premi saham preferen 2.250, kredit modal saham biasa 80.000, kredit premi saham biasa 4.000. Sedangkan bulan 5 Februari debit beban pengacara 48.000, kredit modal saham biasa 44.000, premi saham biasa 4.000. Sedangkan 20 Maret kas debit peralatan 50.250, kredit modal saham preferen 22.500, preminya 1.500, modal saham biasa 28.000. Lalu selanjutnya yaitu bisa dilihat sampai dengan tanggal 23 Oktober. Yang kedua, B. Jurnal penutup terkait dividen dan laba neto 31 Desember 2011, yaitu debit laba neto 450.000, kreditnya laba ditahan 450.000, debit laba ditahan 336.400, kredit dividen tunai 244.000, sedangkan kreditnya dividen saham 92.400.000. Selanjutnya yang C, laporan perubahan ekuitas. Modal saham preferen di awal 1.200.000, perubahannya 127.500, jadi akhirnya 1.327.500. Modal saham biasa 800.000, perubahannya 172.000, akhirnya 972.000. Lalu premi sahamnya 50.000, perubahannya kredit 50.250, akhirnya kredit 250.000. Laba ditahan 110.000, perubahannya 113.600, akhirnya 223.600. Treasury stock di awal 0, perubahannya 5.500, jadi akhirnya kredit 5.500. Lalu total ekuitasnya 2.518.350. Sedangkan yang D, bagian ekuitas di laporan posisi keuangan bisa dilihat di atas, yaitu modal saham preferennya 1.327.500, saham biasanya 972.000, premi sahamnya kredit 250, laba ditahan kredit 223.600, treasury stock kredit 5.500. Jadi total ekuitasnya 2.518.350. Selanjutnya soal terakhir E, jumlah dividen dan dividen per lembar untuk saham preferen dan saham biasa. Perhitungan dividen yang pertama, dividen preferen yaitu kumulatif 8%. Saham preferen beredar 8.000 ditambah 300 ditambah 150 ditambah 400 yaitu 8.850. Dividennya 8% dikali 150 dikali 8.800 dikali 8.850 yaitu hasilnya 106.200. Sedangkan nomor 2 dividen biasa yaitu total dividen tunai 244.000, dividen untuk saham biasa 244.000 dikurangi 106.200, hasilnya 137.800. Selanjutnya yang ketiga yaitu dividen per lembar. Preferen 106.200 dibagi 8.850, hasilnya 12.000 per lembar. Yang biasa 137.800 dibagi 22.000, hasilnya 6,26 per lembar. Yang terakhir 4, dividen sahamnya yaitu 10%, yaitu 2.200 lembar saham biasa, nilainya 40 per lembar setelah stock split. Sekian, terima kasih telah mendengarkan
soal materi liabilitas dan ekuitas sampai akhir. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Bye-bye.